Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Kevin Egan. DPP Partai Golkar memerintahkan Ketua Dewan Harian Provinsi Bengkulu serta Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk mengawal proses hukum terhadap Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti, yang terjaring OTT KPK. Selain sang gubernur, KPK juga menangkap sang istri beserta 3 orang lainnya. Ya, meminta kepada Saudara Imran untuk mengikuti perkembangan ini, sekaligus memberikan laporan tentang duduk masalah sebenarnya. Nah, pada saat yang sama, ya hari ini juga kita memberikan tugas kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM, seperti biasa sesuai dengan protap Partai Golkar, memberikan tugas dalam rangka untuk memberikan satu pengawalan, ya untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPK itu bisa berjalan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dipastikan bahwa proses itu bisa berjalan secara adil. Ya, usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Bengkulu, kelima pelaku yang terjaring OTT selanjutnya dibawa menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Guna mengetahui perkembangannya, kami sudah terhubung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Kesa Panaji dari gedung KPK Jakarta. Ya, Kristo, sudah adakah informasi resmi dari KPK terkait OTT ini? Ya, Valerina, untuk informasi terkini masih memang belum didapatkan karena kelima tersangka atau kelima pelaku yang terjaring OTT di Bengkulu tadi siang ini baru saja tiba di gedung KPK pada pukul 4:30 sore tadi dan langsung masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan juga dari 5 pelaku ini juga terlihat adanya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lili Madari yang beserta 3 orang lainnya yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada siang hari tadi. Dan juga dalam OTT ini KPK juga menyita barang bukti berupa sejumlah uang yang diletakkan di dalam atau dimasukkan di dalam kardus. Namun untuk jumlahnya ini sendiri masih belum diberitahukan oleh pihak KPK karena masih dalam tahap penghitungan. Dan rencananya pemeriksaan akan langsung dilakukan saat para terduga pelaku ini tiba di gedung KPK, yaitu pada pukul 4:30 sore, dan akan berlangsung 24 jam. Yang berarti jika mulai masuk pada pukul 4:30 sore tadi dan pemeriksaan ini akan berlangsung 24 jam dan akan diperkirakan akan selesai pada hari besok, yaitu pada pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Valerina. Baik, terima kasih Kristo Suryokusumo dan Kesa Panaji melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Sekjen dari Partai Golkar, Bapak Idrus Marham. Pak Idrus Marham, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak Idrus, Anda saat kali ini KPK menangkap salah satu kader Anda, yaitu Ridwan Mukti atau Gubernur dari Bengkulu. Ini apakah dari Partai Golkar sendiri sudah mengetahui terkait dengan operasi tangkap tangan KPK ini, Pak? Jadi memang kurang lebih setengah jam yang lalu, bahkan 1 jam yang lalu, kami sudah mendapatkan informasi hal itu. Dan karena itu DPP Partai Golkar telah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah kami telah memberikan satu tugas kepada Ketua Harian DPD Partai Golkar Bengkulu, Saudara Imran, untuk segera mengecek segala sesuatu yang terjadi di Bengkulu, sekaligus untuk mencoba memahami posisi masalah yang ada dan segera melaporkan kepada DPP Partai Golkar. Yang kedua adalah sesuai dengan protap Partai Golkar, apabila ada kader yang terkait dengan hukum, maka Partai Golkar telah menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM dalam rangka untuk melakukan pendampingan, untuk membantu, membantu yang terkait agar ada jaminan bahwa proses hukum itu berjalan sesuai dengan fakta-fakta hukum demi keadilan. Nah, itulah 2 hal yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar sambil menunggu bagaimana proses lebih lanjut. Tadi Anda mengatakan partai politik atau partai dari Golkar akan melakukan pendampingan terkait dengan hal ini. Pendampingan yang seperti apakah yang akan dilakukan dari Partai Golkar sendiri terkait dengan hal ini, Pak? Ya, tentu kita akan mengawal dan kita akan membantu bagaimana proses-proses hukum yang terjadi itu, proses-proses hukum yang terjadi itu, sehingga
ya betul-betul proses hukum itu berjalan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita hanya membantu, ya membantu mendampingi ya kader-kader Golkar yang terkait dengan aturan. Ya tentu nanti akan kita lihat lebih lanjut. Bila mana memang nanti ditetapkan sebagai tersangka, maka tentu yang bersangkutan ada mungkin menunjuk pengacara, ya advokat yang mendampingi, dan tentu Partai Golkar nanti akan melakukan koordinasi dengan baik dengan kader Golkar yang bersangkutan maupun andai kata menunjuk ada pengacara lain. Baik, Pak Idrus Marham, apakah sejauh ini sudah ada komunikasi antara baik dari pihak Partai Golkar maupun dari Ridwan Mukti sendiri, Pak? Pak Ridwan Mukti belum ada sama sekali, tetapi yang kita lakukan komunikasi adalah Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Saudara Imran, yang posisinya itu adalah Ketua Harian. Komunikasi kami dengan Saudara Imran itu berlangsung ya sekitar 45 sampai 1 jam yang lalu, segera setelah kita mendengarkan informasi melalui beberapa media sosial. Itu yang kita lakukan, dan tentu kita ingin bahwa apapun proses yang terjadi ini kita hargai langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, tetapi pada saat yang sama DPP Partai Golkar tetap ya taat kepada asas praduga tak bersalah, sehingga langkah-langkah lebih lanjut akan kita lakukan setelah ada konfirmasi lebih jauh tentang status masalah ini. Oke, Pak Idrus, ini jika misalnya terbukti bahwa Ridwan Mukti terbukti melakukan suap oleh KPK, nah ini apa yang akan ataupun tindakan apa yang akan dilakukan dari Partai Golkar sendiri, Pak? Ya tentu yang pertama kita katakan bahwa kita tetap asas praduga tak bersalah. Ya itu prinsip hukum, asas hukum yang harus kita patuhi. Tetapi satu hal untuk internal Partai Golkar, ya kalau misalkan itu terkait apalagi ditahan, tentu kita tidak ingin ya dengan masalah ini dinamika Partai Golkar tidak di Bengkulu berhenti atau statis, tidak. Kita justru akan mendinamisir sesuai dengan mekanisme yang ada. Baik, berarti Partai Golkar masih akan berpegang pada azas praduga tak bersalah ini sehingga akhirnya proses ataupun akan tetap mendampingi Ridwan Mukti hingga akhirnya ditetapkan ataupun dijelaskan apa statusnya nanti, seperti itu. Iya, Partai Golkar itu taat hukum, taat asas, dan itu adalah asas hukum, maka harus kita ikuti. Ya. Baik. Oke, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Idrus Marham, Sekjen DPP Partai Golkar telah bergabung bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan kembali bergabung ke gedung KPK bersama Christo Suryokusumo. Christo, sejauh ini sudah adakah informasi terkait dengan 5 tersangka atau yang diduga tersangka penyuapan dalam operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu? Ya Elisa, mengenai informasi terkini dapat dikonfirmasi bahwa yang ditangkap adalah sejumlah 5 orang, di mana ini dapat diinformasikan bahwa 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Dan memang untuk kelima tersangka ini masih dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Jakarta dan diperkirakan akan tiba pada sore hari ini dan langsung akan menjalani pemeriksaan intensif dari pihak KPK. Dan juga dari penangkapan dari OTT ini dapat diinformasikan bahwa KPK menyita sejumlah uang di dalam yang diletakkan di dalam satu buah kardus yang jumlahnya sendiri kini masih dalam perhitungan dari pihak KPK sendiri, dan nantinya KPK akan menjalankan pemeriksaan selama 24 jam dan nantinya akan segera diinformasikan mengenai kasus atau proyek apa yang terjadi dalam kasus OTT ini. Eliza. Ya, Christo, sejauh ini sudah adakah informasi resmi dari pihak ataupun dari KPK terkait dengan hal ini atau operasi tangkap tangan ini? Apakah perkara apa yang memang dilakukan dalam operasi tangkap tangan kali ini yang menyangkut Gubernur Bengkulu yaitu Ridwan Mukti?
Ya, mengenai operasi tangkap tangan atau OTT yang menyangkut Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ini, pihak KPK hanya dapat memberikan penjelasan bahwa OTT ini memang dilakukan pada siang hari tadi dan informasinya didapatkan dari laporan masyarakat yang ada di sana. Dan untuk kelanjutannya ini sendiri nantinya masih harus menjalani pemeriksaan internal atau intensif dari KPK selama 24 jam. Yang diperkirakan jika ditangkap dari sekitar tadi siang, berarti informasi akan atau pemeriksaan masih akan terus berlanjut hingga besok siang. Jadi untuk sampai sekarang masih kita masih belum mengetahui informasi atau terkait dengan proyek apa dari OTT ini, karena dari pihak KPK pun sendiri masih belum mau memberitahukan mengenai atau tercangkut dengan proyek apa OTT dari Bengkulu ini. Eliza. Christo, sejauh ini apakah ada pihak terkait ataupun dari Partai Golkar yang mendatangi gedung KPK terkait ingin mengetahui perkembangan ataupun kejelasan dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu kadernya, Christo? Ya, mengenai dari kader Golkar sendiri masih belum ada yang melihat atau belum terlihat di gedung KPK. Namun tadi Febri Diansyah dalam wawancara bersama para wartawan memang sempat menyebutkan bahwa dari OTT ini memang terlibat dari unsur swasta dan juga negeri, dan juga dia sempat menyebutkan ada salah satu bendahara partai politik yang terlibat dalam OTT ini. Namun untuk identifikasi atau identitas lengkapnya sendiri pihak KPK masih belum dapat memberitahukan identitas lengkapnya. Eliza. Terima kasih Christo Suryo Kusumo untuk informasi yang melaporkan langsung dari gedung KPK. Pemirsa, sebelum dibawa ke Jakarta, Gubernur Bengkulu diperiksa di Mapolda Bengkulu. Dan berikut adalah video detik-detik kedatangan Gubernur Bengkulu di Mapolda Bengkulu. Ya, ini adalah gambar di mana detik-detik Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mendatangi markas Polda Bengkulu. Dibawa ke markas Polda Bengkulu, dan yang kita lihat saat ini adalah istri dari Ridwan Mukti, yaitu Lili Madari. Lili Madari pun ditangkap di rumah pribadinya pada Selasa pagi dengan beberapa kontraktor. Selain menangkap istri dan juga Ridwan Mukti, polisi juga menangkap beberapa kontraktor dalam operasi tangkap tangan ini. Penyidik mengamankan uang dalam satu kardus bermata uang rupiah yang diduga sebagai komitmen fee. Rencananya kelima dari terduga ini, atau dia kelimanya akan dibawa, di mana saat ini masih diamankan di markas Polda Bengkulu, dan rencananya pada sore hari ini akan dibawa ke Jakarta untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dari informasi yang kami terima saat ini, posisi dari kelima orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK ini sudah berada di bandara. Namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Kapankah mereka akan tiba di Jakarta? Berapa duitnya, Bu? Ayo, Bu Lili. Boleh. Bu Lili. Dari siapa, Bu? Dari siapa, Bu? Dari siapa, Bu? Jadi dorong. Balik. Joni. Ambil. Kalau nggak,
Boleh. Ibu Lili. Dari siapa, Bu? Dari siapa, Bu? Dari siapa, Bu?